Kali ini tema yang mau saya bawakan yaitu tentang tafakur atau merenungi keindahan baju kolbu kita dan baju lahiriah kita. Apakah selama ini lebih baik atau lebih indah baju lahiriah kita daripada baju kolbu kita, ya? Kegunaan keajaiban yang akan kita dapatkan dari tafakur kita tentang materi ini yaitu tidak ada dusta di antara kita dengan Allah. Ya, jangan ada dusta di antara kita dengan Allah. Karena kalau keindahan baju lahiriah kita kan kita manusia tuh bisa terkecoh. Tapi kalau kolbu kita gitu kan, keindahan kolbu kita kan orang gak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya Allah. Kita nggak jujur sama manusia, orang nggak tahu. Tapi kalau kita nggak bisa kalau nggak jujur sama Allah. Jadi jangan ada dusta antara kita dan Allah. Nah itulah kenapa pentingnya tafakur. Materi ini tuh penting banget buat saya karena saya sendiri sedang dalam masa tafakur untuk merenungi. Ya, untuk merenungi selama ini saya terlalu banyak memperindah baju lahiriah saya atau lebih banyak memperindah baju kolbu saya. Nah, gitu ya teman-teman. Di sini Allah SWT berfirman dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-38 ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui yang di langit dan di bumi, dan Dia Maha mengetahui segala isi hati. Jadi apapun yang ada di dunia ini tuh ya Allah tahu, apalagi ya kedalaman hati kita gitu kan. Nah, dengan kajian tafakur kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil masa merenungi mau sampai kapan kita memperindah terus baju lahir kita, ya. Contohnya hari ini saya baru beli sepatu ya. Sepatu itu sebenarnya sepatu warna itu sebenarnya saya sudah ingin beli itu 5 bulan yang lalu deh, 3-4 bulan yang lalu, 3-4-5 bulan. Tapi waktu itu saya belum membeli karena saya rasa belum urgent dan saya belum butuh. Dan hari ini saya memang tujuannya memang mau beli sepatu. Itu juga saya nyarinya yang murah. Ya. Kalau saya mah udah dari dulu pakai yang murah nggak ada masalah. Karena harga diri saya, kemuliaan saya bukan ada pada barang-barang yang melekat di tubuh saya. Ya. Saya tanya sama diri saya memang benar-benar perlu nggak sih sama sepatu ini gitu kan. Oh ternyata saya perlu. Karena memang ada sepatu saya yang satunya lagi itu memang udah harus sudah ya memang udah buluk lah ya gitu. Saya nanya sama diri saya. Nah, sepatu itu teman-teman harganya 395. Itu masih untuk sebuah sepatu kets itu masih harganya terlalu tinggi buat saya. Ternyata diskon 200, jadi 200.000. Alhamdulillah gitu kan. Akhirnya atas izin Allah kebelilah sepatu itu ya. Sepatunya 200.000 ya. Teman-teman mau tahu nggak, orang yang pakai sepatu 200.000 dan sepatu hampir 400.000 itu akan berbeda rasanya di dalam hati. Orang pakai sepatu 400.000 dengan 1 juta akan berbeda juga. Orang pakai sepatu juta dengan 5 juta akan berbeda juga. Orang pakai sepatu 5 juta dengan sepatu 100 juta akan berbeda juga. Nah gitu teman-teman. Jadi dengan kita perbanyak tafakur maka kita akan bisa lebih memperbaiki, lebih mempercantik baju kolbu kita ya, dengan niat-niat yang baik ya kan, dengan rasa-rasa yang baik ya. Karena sum'ah itu kan dia adanya di dalam diri ya, ujub juga di dalam kolbu juga. Orang mungkin nggak tahu gitu kan, tapi kolbu kita yang paling tahu. Nah, tadi dikatakan dalam surat Al-Fatir kan bahwa Allah tuh mengetahui segala isi hati. Dia Maha mengetahui. Jadi mau sampai kapan kita hidup dengan
ya gitu, di depan manusia, manusia tuh melihat baju lahiriah kita yang cantik, mereka nggak tahu dalamannya tuh kayak gimana. Nah gitu ya, di episode sebelumnya kan saya sudah bilang bahwa orang kalau banyak kalau perbanyak tafakur, maka rasa takabur itu akan pergi menjauh, kabur. Nah, dengan di materi kali ini saya ingin kita tuh lebih dalam lagi mentafakuri. Sejauh mana kita mempercantik baju lahiriah kita. Ini saya mau kasih tahu juga teman-teman, ini kan di beberapa video saya yang di Diari Tauhid ini kan, saya tuh berganti kacamata beberapa kali. Ini kacamata ini adalah saya ganti kacamata ini, itu juga kacamata ini yang cocok dengan frame dengan lensa saya ya hanya ini aja. Karena waktu itu beberapa besokannya saya mau perform, hari ini kacamata saya tuh peretak bawahnya agak jauh ya, saya nggak bisa kasih contoh. Adanya di laci meja, jadi nggak bisa saya ambil. Nah itu gitu, jadi saya ganti karena memang butuh. Dan ini juga lama di optik itu karena menyesuaikan dengan lensa saya gitu. Nah gitu teman-teman, jadi bukan dan qadarullah adanya cuma satu ini aja. Adanya satu yang merah ini aja gitu loh. Nggak, karena tadinya kan saya carinya bukan yang ini, yang merah, bukan. Tapi qadarullah adanya ini gitu. Akhirnya ya saya selamat deh, bukan karena memang saya mau gaya-gayaan dengan kacamata yang berwarna merah. Nah gitu teman-teman, jadi memang mengerikan sekali ya kalau kita nggak fokus memprogram diri, mengambil masa untuk tafakuri diri kita, ya, sehingga yang terjadi nanti tuh yang kelihatan itu di mata orang itu adalah baju lahiriah kita aja, ya, cara kita berbicara, cara kita berpenampilan, cara kita ini, cara kita itu, gitu kan ya. Nah gitu ya, termasuk gini nih, termasuk ya mempercantik kolbu kita itu, kita tuh beramal untuk siapa? Kita beribadah untuk siapa? Kita bersedekah untuk siapa? Kita berinfak untuk siapa? Ya, kita berdakwah juga untuk siapa? Berdakwah untuk kepuasan diri kita sendiri atau mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya channel saya yang satunya lagi tuh yang di Princess Amanda Official itu untuk sementara memang belum saya isi lagi dengan materi apa-apa karena saya masih lebih nyaman untuk terus tafakur ya, terus tercambuk ya untuk tafakur, untuk memperbaiki baju kolbu saya gitu kan. Orang lihatnya tuh bajunya cantik gitu kan, baju Princess Amanda itu cantik, indah, tapi mereka nggak tahu baju kalbu saya itu seperti apa, apakah compang-camping, apakah penuh bintik-bintik hitam, apakah penuh dengan debu-debu dan sebagainya. Nah itu gitu yang bisa memperindah baju kolbu kita adalah hanya diri kita teman-teman, nggak ada orang lain. Orang lain nggak bisa bantu bersih-bersih, kita sendiri yang harus bersih-bersih dengan ambil masa untuk tafakur gitu ya. Karena saya tuh udah bertahun-tahun, maksudnya bertahun-tahun karena saya kebetulan pembicara public speaker ya. Jadi saya tahu rasanya apa ya, rasa-rasa yang ada di kolbu itu ya, untuk orang-orang yang ada di stage itu biasanya hanya dia dan Allah yang tahu. Ya. Sedangkan Allah tuh tahu kita siapa gitu kan. Orang lain kan nggak tahu di balik pintu kita, di balik kolbu kita, rasa yang kita miliki itu apa. Padahal kita juga baju lahiriah kita juga semuanya hanya pinjaman dari Allah, hak guna pakai. Suaranya juga hak guna pakai, mata hak guna pakai, tangan hak guna pakai, otak hak guna pakai gitu kan. Ya, Allah suka-suka aja mau ngambil pinjaman yang diberikan kepada kita gitu kan. Kalau kita lebih banyak lupa diri dan kemudian jarang tafakur sehingga nggak banyak memperindah baju kolbu kita ya, karena baju kolbu kita itu kan adalah persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kita apa ya, merasa gimana-gimana gitu dengan apa lahiriah kita kan. Banyak orang punya rumah, meninggal rumahnya ditinggal, ya. Ada orang masih hidup juga rumahnya gimana-gimana terbakar, mobilnya dibawa kabur orang. Otaknya yang tadinya pinter, kemudian Allah kasih satu virus aja, tahu-tahu loh. Itu ada kejadian di Jepang, salah satu wanita kaya banget, pengusaha. Malamnya habis meeting nih, besok udah deal gitu kan ya, udah deal dengan miliaran dolar. Besok paginya dia nggak bisa bangun. Padahal itu tinggal tanda tangan aja, dia nggak bisa bangun, dia lumpuh. Nah gitu ya, jadi semoga di kajian ini ya, teman-teman ya, saya pribadi ya, benar-benar sangat apa ya, sangat risau gitu. Kalau saya tuh risau gitu dengan diri saya sendiri untuk memperbaiki baju kolbu saya gitu kan. Nah baju lahiriah saya kan bisa saja mengecoh banyak orang gitu kan. Nah disinilah dengan kita banyak tafakur ya kan, kita akan banyak tahu, oh diri kita sudah berjalan sejauh apa gitu kan. Sudah sejauh apa kita ini mempercantik, memperindah baju kolbu kita. Ya, baju kolbu kita itu di dalamnya itu kan hanya Allah. Hanya Allah yang tahu, nggak ada yang bisa tahu, nggak ada yang bisa tahu. Suami, istri, anak, dan orang tua, nggak ada yang bisa tahu kecuali diri kita sendiri. So mari kita benar-benar benar-benar mengambil masa untuk tafakur agar Allah berikan kita keajaiban, sehingga kita berusaha untuk selalu jujur ya, memperindah kolbu kita agar bisa jujur di hadapan Allah gitu kan ya. Melakukan sesuatu niatnya memang karena Allah gitu kan. Apakah itu mudah? Enggak mudah, karena kita hidup di zaman yang serba hedonis kayak gini ya. Semua orang berlomba-lomba eksistensi gitu. Nah gitu kan ya, dengan cara kita latihan banyak-banyak tafakur ya, semoga Allah SWT menolong kita ya kan, memberikan kita waktu ya untuk memperbaiki ya dalaman kolbu kita ini gitu kan, sehingga suatu saat ketika kita kembali, kita bisa kembali dalam keadaan hati yang betul-betul bersih ya, bukan lahiriah yang cantik, yang indah, tapi batiniah kita yang indah, sehingga kita bisa kembali dengan menjadi jiwa yang tenang ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah gitu teman-teman ya, semoga kajian kali ini bermanfaat ya kan. Terus lanjut untuk tafakuri diri kita semua. Nah teman-teman yang sudah menemukan keajaiban selama tafakur, selama materi-materi tafakur saya sampaikan ya, silahkan sampaikan juga di komen agar orang lain belajar ya, karena jamaah yang subscriber di sini kan, teman-teman muslimah ini kan memang belum terlalu banyak, tapi yang melintas di YouTube itu kan ada saja. Siapa tahu ketika mereka membaca keajaiban tafakur dari teman-teman, sehingga mereka juga tergerak untuk membuat program tafakur untuk diri mereka sendiri. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu ya kan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.